Rock Samarinda Church Online. Hai Rock Beloved, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda di minggu yang kedua di bulan Oktober 2020. Tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita simak lebih dahulu informasi berikut ini. Mari perkuat imunitas dan iman kita melalui tayangan-tayangan Everyday Ministry yang dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Sabtu melalui channel YouTube Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Info selengkapnya dapat Anda lihat melalui sosial media Rock Samarinda. Kuasa dan mujizat Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah berdoa dan jangan lupa untuk mengucap syukur. Kami rindu untuk menopang Anda dalam doa, bahkan juga dikuatkan melalui kesaksian Anda. Prayer request dan praise report dapat Anda isi secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau nomor WhatsApp Rock Samarinda. Mari tetap terkoneksi di dalam iConnected atau IC. Ikuti IC secara online melalui aplikasi Zoom. Info selengkapnya dapat menghubungi IC leader masing-masing. Dan bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, mari daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Kami sangat bersukacita bersama Anda yang merayakan hari ulang tahun maupun wedding anniversary minggu ini. Kiranya Anda tetap kuat dalam Tuhan, penuh harapan dan diberkati senantiasa. Amin. Persembahan dan perpuluhan tetap dapat Anda berikan secara online melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau Anda dapat langsung men-scan QR Code berikut ini. Rock Beloved, kita akan segera memulai ibadah hari ini. Arahkan hati dan pikiran Anda tetap fokus pada Tuhan selama ibadah berlangsung. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Keisha Lydia. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan secara mandiri, karena kita akan mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias, sebab Tuhan sudah menebus kita dan Ia ada bersama kita dimanapun kita berada. Enjoy the service. Kami semua ada Tuhan karena anugerah-Mu. In this online church we want to worship You, praise You. Thank You, Jesus. You create this world by Your hands and encounter to Your holy place. You mold me with Your love and grace to be like You. I want to be like You. You calm down the wave, let the whole world shake and break. You keep holding me, 'cause of Your love and grace to be like You.
sing. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. You come down the way, let the whole world shake and break. Keep holding me, 'cause of your love. You come down the way, let the whole world shake and break. Keep holding me, 'cause of your love. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. We'll sing, you're my redeemer, you set me free, Lord. Oh, you're not a sinner, the cross is for me. You're my redeemer, you set me free. You're not a sinner, the cross is for me. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena usaha dan perbuatan setiap kami, tetapi karena semua dari pemberian-Mu Tuhan. Mari semua jemaat tepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai sukacita-Mu. Dia Allah yang menyertai setiap kita dalam setiap musim. Selalu ada Yesus. Mau katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatakan tangan-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah
Kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Hari ini kami bawa doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kami mohon Engkau mengaruniakan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa, negara kami Indonesia dan kota kami Samarinda khususnya. Berikan juga kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga tuntunan Tuhan menyertai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Dan juga untuk Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman, kami percaya Tuhan menjamin segala yang terbaik dalam kehidupan beliau beserta keluarga. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan sehingga wabah pandemi di Indonesia dapat segera berlalu. Dan secara khusus kami mengucap berkat atas Indonesia. Tuhan, pulihkanlah keadaan perekonomian negara kami di tengah resesi yang terjadi. Tak lupa kami bawa kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik dari Rock Samarinda, Rock Tenggarong, maupun setiap umat Tuhan yang mengikuti Rock Samarinda Church Online, satu persatu diberkati oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari yang baik dari-Mu. Tuhan, berikan juga kesembuhan dan kesehatan bagi umat Tuhan yang saat ini berada dalam keadaan sakit, juga kelancaran bagi setiap umat-Mu dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga Tuhan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Untuk umat Tuhan yang menabur dalam persembahan juga mengembalikan perpuluhan, Tuhan membukakan tingkap langit berkat-Mu dan mencurahkannya dalam kehidupan mereka sampai berkelimpahan. Kami percaya doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. My hiding place, Jesus. We put our trust in you. Everybody singing. I raise my soul on Jesus. When the mountain shakes, and I put my trust in Jesus. The moment I awake, and when my soul is lost at sea, He will be my road. My visions be in Christ alone. This grace is all. His love is like a mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So when bread grows still and
You are the song within my soul, my strength, my hope, my all in all is you, Jesus. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my all in all is you, Jesus. Your love is like a mighty ocean. Your love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Kami telah lihat, kami saksikan, kami rasakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah. It's all well with my soul, oh, through it all, you are faithful. You are faithful. My soul express you. Yes, Jesus. So let go, my soul, and trust in Him. The ways and will still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The ways and will still know His name. The ways and will still know His name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well
Shalom kekasih Tuhan, apa kabar Anda? Senang sekali bertemu Anda kembali. Saya berdoa Anda semua dalam kondisi yang prima, dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengar sharing firman mengenai less is more. Lebih sedikit itu adalah lebih banyak. Lebih sedikit adalah lebih banyak. Mari kita dengar firman Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat ke-7 ada ayat firman Tuhan yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini kita melihat satu prinsip pertukaran, di mana ketika kita memberikan kekhawatiran kita, menyerahkan tepatnya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh banyak-banyak, berlimpah-limpah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Less is more. Lebih sedikit kekhawatiran, lebih melimpah di dalam damai sejahtera. Saya ajak Anda membayangkan, mungkin Anda pernah mengalami, Anda melihat seseorang yang Anda lihat orang ini cantik, tetapi dandanannya super duper ramai, rame banget gitu, kayak nano-nano ya. Dan sampai kecantikannya itu jadi teralihkan dengan begitu ramainya dandanannya, mungkin begitu bling-bling dan sebagainya ya saudara ya. Begitu campur aduk, dan mungkin Anda akan berpikir, coba orang ini make upnya less, nggak terlalu begitu norak ya. Pasti dia kelihatan better, dia akan kelihatan lebih baik ya. Itulah kadang-kadang kita akan belajar prinsip less is more di dalam kehidupan. Dan saat ini kita akan melihatnya di dalam firman Tuhan. Saudara, di masa pandemik ini, ya stay at home ini, saya memiliki satu kesempatan yang sebetulnya sudah lama sekali saya rindukan, yaitu menata ulang rumah saya seperti selera saya. Karena saya merasa sejak Shalom lahir dan sejak awal saya menempati, saya hampir tidak ada waktu untuk melakukannya atau mengerjakannya sesuai selera saya ya. Nah, sejak 7 tahun yang lalu ya. Jadi di tengah masa-masa yang stay at home ini, saya justru mendapatkan kesempatan itu. Jadi saya mulai kerjakan. Dan pada kenyataannya ketika saya mau membuat rumah ini nyaman sesuai selera saya, maka saya akhirnya menyingkirkan berdus-dus, saudara. Banyak sekali dus-dus besar yang penuh, saudara, yang harus saya singkirkan untuk membuat rumah ini lebih comfy, lebih nyaman, lebih homey, lebih enak gitu ya bagi kita ya. Di saat-saat ini saya sungguh-sungguh menjadi paham prinsip less is more. Lebih sedikit itu ternyata bisa menghasilkan lebih banyak ya saudara ya. Sebenarnya ungkapan less is more ini dipopulerkan oleh seorang arsitek yang bernama Ludwig Mies van der Rohe ya saudara ya. Dia dari salah seorang peletak dasar arsitektur modern, di mana dia mendukung gaya yang simple ya saudara ya. Nah, kita bisa membayangkan saat ini ya saudara ya, dari sedikit cerita-cerita tadi di atas, seperti Anda memiliki less stuff atau barang lebih sedikit, itu bukan berarti pasti lebih buruk ya saudara. Terkadang less stuff, lebih sedikit barang-barang itu berarti Anda akan mendapatkan lebih banyak tempat di rumah Anda ya saudara ya. Ada seorang master ya, seorang ahli di dalam bidang membereskan terutama rumah ya saudara. Dia seorang Jepang yang saya kadang-kadang melihat programnya, bernama Marie Kondo. Mungkin beberapa Anda sudah mengetahuinya. Dia punya satu program atau cara yang bernama KonMari ya saudara ya, di mana dia harus menyingkirkan, membiarkan pergi barang-barang yang bahkan
bagi kita terasa sentimental, punya kenangan khusus ya, punya memori khusus di dalamnya. Kadang orang kan sulit sekali melepas barang-barang yang dia merasa aduh sayang, aduh ini akhirnya menjadi menumpuk dan membuat kerusuhan di dalam rumah kita. Tetapi Marie Kondo ini mengajarkan the art of decluttering. Jadi seni bagaimana kita melepaskan barang-barang, membiarkan pergi barang-barang yang sudah tidak bisa melayani kita lagi, tidak bisa membawa sesuatu yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita ya saudara ya. Bahkan dia berkata pilihlah barang yang betul-betul spark joy. Jadi membuat hidupmu tuh kayak berkilat-kilat dengan sukacita gitu ya di dalam kehidupan kita ya. Saudara, less is more. Sometimes less is more. Itu benar saudara. Kalau Anda less spending, Anda akan memiliki lebih banyak uang tentunya saudara. Saudara, perhatikan ini ya. Saya rasa poin ini penting bagi kita yang hidup di zaman now ini saudara ya. Less social media ya saudara. Sosial media yang lebih sedikit saudara, itu berarti seringkali adalah lebih banyak waktu yang Anda dapatkan untuk Anda akan belajar, untuk Anda mengembangkan diri Anda. Kenapa saudara? Saya sendiri seorang pemakai sosial media dan internet tentunya ya saudara. Tetapi ketika kita membiarkan sosial media tersebut consume our life, jadi memakan kehidupan kita, membuat kita menjadi addictive, ketagihan ya saudara ya, dari informasi-informasi dan sebagainya itu tersebut. Kadang-kadang itu akan justru menjauhkan sisi yang positif yang bisa kita dapat dari sebuah teknologi. Itu akan membuat kita kehilangan malah keuntungan-keuntungan atau benefit yang bisa disediakan oleh teknologi dan sosial media bagi kita. So, penting sekali untuk kita menjadi bijak bagaimana kita mengelola waktu kita dalam menggunakan sosial media. Pilihlah sesuatu yang akan benar-benar mendatangkan manfaat dan sesuai dengan goal yang baik yang ada, yang sudah kita tahu dan kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Don't be consumed, jangan seperti orang ketagihan, orang tenggelam di dalamnya, mengagumi kehidupan orang lain ya sudah, melihat acara ini, acara itu nggak selesai-selesai sampai kita lalai untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang sebetulnya sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita ya saudara. Less planning, kalau kita mengurangi terlalu banyak merencanakan sesuatu, kita bisa melakukan more doing, lebih banyak mewujudkan sesuatu saudara ya. Karena if you try to do everything, kalau kita berusaha melakukan segalanya, seringkali kita akan berakhir dengan tidak melakukan apa-apa. Saudara, orang-orang dekat saya, mereka sering berkata saya sebagai seorang yang multi talent. Multi talent itu banyak talenta di dalam kehidupannya. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, tetapi perkataan oh kamu multi talent ya, itu tidak membuat saya tenggelam beria-ria di dalamnya. Karena saya sudah belajar di dalam kehidupan ini ya saudara ya. Mungkin beberapa dari saudara kenal saya sebagai seorang pembicara, atau mengenal saya bisa baking dan cooking saudara ya. Tapi saya juga bisa melakukan make up ya, saya bisa menjahit, saya bisa seni art, saya bisa melukis, dan mungkin bahkan sedikit dari saudara yang tahu bahwa saya juga bisa melakukan pekerjaan tukang saudara ya. Tapi saudara tahu nggak? Saya sudah memutuskan dalam kehidupan saya tidak akan melakukan semua yang saya bisa itu. Bukan berarti bahwa saya bisa A, B, C, D, F, G, berarti saya bisa harus melakukan A sampai G ya saudara ya. Sebab kadang-kadang ya having less, it means you gain focus. Kita mendapatkan fokus di dalam kehidupan kita ya saudara ya. Melakukan hal-hal yang benar-benar penting, hal-hal yang benar-benar menjadi hal yang prioritas di dalam kehidupan kita, itu lebih penting. So jangan terlalu banyak menjadi orang yang penuh dengan rencana, dengan impian-impian, tapi tidak pernah mengambil langkah konkret di dalamnya. Kita harus melakukan step by step
di dalam kehidupan kita. Lakukan satu langkah kecil yang bisa kita lakukan. Lakukan satu rencana pendek yang bisa kita lakukan. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan akan membawa saudara kepada sesuatu yang besar pada akhirnya. Saudara, kita bisa belajar sebetulnya banyak sekali di dalam kehidupan bahwa prinsip less is more itu benar, saudara ya. Contohnya ketika Anda less complaining, Anda akan mendapatkan more encouraging. Jadi kurangilah mengeluh. Pada saat kita pengen mengeluh, kita stop, kita pikir ulang, saudara, dan kemudian kita pilih untuk mengatakan hal-hal yang membangun. Kita akan merasakan satu kehidupan yang sungguh-sungguh maju, saudara ya. Jadi bukan fokus pada hal-hal yang nggak bisa kita ubah, yang akan membuat kita komplain, tetapi kita belajar untuk fokus kepada hal-hal yang bisa kita ubah dan kita benahi dan kita perbaiki. Dan itu akan mendatangkan rasa syukur yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat di Filipi kedua ayat ke-8, ada firman Tuhan yang berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia ini Yesus ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini kita belajar Tuhan Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan pada akhirnya ia mendapatkan promosi, nama di atas segala nama. Allah Bapa sangat meninggikan dia di atas segalanya. Saat-saat ini banyak kita sedang berbicara dengan tema promosi, saudara. Bagi saya, kalau kita berbicara masalah promosi, kita harus tahu peninggian itu datang dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, dan ia mengalami promosi dari Allah Bapa. Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di saat anak-anak saya masih balita, mereka ada kalanya mereka belajar dan berusaha memanjat ke tempat tidur ya, tempat tidur yang besar. Dan saya perhatikan mereka seringkali nggak bisa naik karena pada saat itu tangan mereka penuh dengan mainan yang mereka bawa. Dan saya selalu bilang sama mereka, taruh dulu mainannya, taruh dulu mainannya. Kalau tanganmu kosong, kamu bisa naik dengan mudah ke atas ranjang ini, ke atas bed ini. So, kadang-kadang dengan kondisi yang kelihatan kosong, saudara, kita malah akan mudah untuk naik, saudara ya. Saya berharap saudara bisa menangkap pesan-pesan ini dengan jelas, saudara ya. Untuk saat ini di tengah perubahan peradaban yang sedang berjalan ini, di tengah new normal yang orang katakan ini, saudara, bahkan saat ini untuk di dunia bisnis pun ini sangat penting, saudara ya. Kalau orang-orang yang sudah top tidak bisa, saudara, untuk belajar merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan belajar kembali bermanuver dengan cara-cara yang baru, mungkin mereka tidak akan pernah mengalami kemenangan ya, saudara, atau terobosan di dalam bisnis mereka, saudara. Saudara, kita bisa belajar satu kebenaran firman Tuhan saat ini yang bisa kita ingat, yaitu pada saat Daud akan menghadapi raksasa Goliat. Saya suka sekali cerita ini dan saya sering sekali berbicara tentang Daud menghadapi Goliat. Lucunya selalu ada revelation yang baru. Saudara, pada saat Daud akan menghadapi Goliat, kita tahu ya, Raja Saul tuh bermurah hati ya. Mungkin dia kasihan ini anak ya, dia kayaknya nekat ya. Tapi gimana lagi, nggak ada yang mau hadapi Goliat. Dan Saul coba berikan helmetnya, perisainya, baju perangnya, pedangnya kepada Daud, saudara ya. Tetapi kita tahu pada akhirnya Daud merasa dia jauh lebih lincah kalau dia memakai metodenya. Nah, Daud menghadapi Goliat
bukan dengan peralatan perang seperti yang Goliat pakai. Daud menghadapi Goliat, raksasa Goliat, justru dengan hanya batu umban, saudara. Suatu hal yang kecil dan sederhana. Sebab itu kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil yang ada pada kita. Kadang kita berpikir, aku nggak bakal bisa menang, nggak bakal bisa sampai kemana-mana. Aku nggak punya modal yang besar, pesaing-pesaingku terlalu hebat, saudara. Itu adalah kebohongan yang dimasukkan musuh ke dalam pikiran kita. Kalau kita biarkan itu terus berkembang, kita akan dilumpuhkan sebelum perang, saudara. Tetapi sebenarnya apa yang sederhana di dalam kehidupan kita, apa yang kelihatan sedikit, less itu, saudara, ketika kita terampil menggunakannya akan menjadi more di dalam kehidupan kita. Terutama ketika ada urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus merendahkan dirinya, sebab itu ia mengalami peninggian. Less is more. Beranikah kita merendahkan diri kita ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang mungkin saat ini berat di dalam kehidupan kita, baik di dalam hubungan mungkin, saudara, baik di dalam suatu bisnis, tantangan-tantangan sekarang, saudara. Beranikah kita merendahkan diri kita dan belajar lagi, saudara, mengubah mungkin metode-metode yang kita punya, dan kita siap melihat kemenangan yang Allah sediakan bagi kita, saudara. Di 2 Korintus 10 ayat keempat, firman Tuhan berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk 1. Meruntuhkan benteng-benteng. 1. Meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang. 2. Mematahkan siasat dan merubuhkan setiap kubu. 3. Merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang keempat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Boleh saya ulangi? Karena menurut saya ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Dan ayat-ayat ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan senjata dari Tuhan bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. 1. Meruntuhkan benteng-benteng. 2. Mematahkan siasat. 3. Merubuhkan kubu. 4. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, musuh akan selalu mencoba untuk membangun benteng-benteng tersebut di dalam pikiran kita. Benteng-benteng ketakutan, benteng kecemasan, benteng kepahitan, saudara, benteng perasaan tidak layak dan sebagainya. Itu kan bukan sesuatu namanya benteng, itu suatu bangunan yang kokoh ya. Kalau Anda berbicara kubu, itu suatu bangunan yang pasti dibuat dengan kokoh, saudara, dan butuh waktu, saudara ya. Bukan suatu yang tiba-tiba ada, misalnya dalam waktu 3 jam terus tiba-tiba ada. Itu semuanya datang dari berbagai ide-ide yang muncul, berbagai info yang masuk kepada kita, berbagai perkataan-perkataan yang datang dalam kehidupan kita, saudara. Ketika semua ide, info, perkataan, apa yang kita lihat, semuanya itu negatif, saudara ya, negatif. Dan kemudian kita akan mulai merasakan sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak bereskan itu akan menjadi satu pola pikir, satu asumsi, dan satu pola pikir yang negatif di dalam kehidupan kita, yang kalau dibiarkan lama-kelamaan akan terus menumpuk, saudara, dan menjadi benteng-benteng, kubu-kubu siasat di dalam kehidupan kita. Semuanya ada. Sebab itu Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus berhati-hati dengan segala pikiran, segala ide yang datang. Kalau Anda kepahitan, Anda biarkan kepahitan itu, Anda nggak atasi, Anda nggak dealing sama kepahitan itu, saudara,
Anda akan mendapatkan ide-ide lain dan info-info lain yang akan membuat kepahitan itu menjadi-jadi. Jadi makin banyak, nah benar kan? Dan kemudian Anda mencapai satu kesimpulan, menjadi pola pikir yang sudah paten. Berarti aku tidak bisa percaya siapapun. Berarti semua orang adalah pengkhianat dan sebagainya, saudara ya. Itu akan membentuk benteng-benteng di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu bangunan seperti bangunan yang kuat ya saudara. Firman Tuhanlah yang sanggup meruntuhkannya. Firman Tuhanlah yang sanggup untuk menghancurkan benteng-benteng itu. Sama seperti tadi yang saya katakan, konsep yang dipopulerkan saat itu oleh Marie Kondo, dan itu dengan cara membuang, melemparkan, decluttering, ya saudara, menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak membawa benar-benar sukacita besar di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin barang-barang itu sentimental di dalam pikiran kita, saudara. Itu tidak mudah loh. Banyak orang bergumul banget pakai nangis-nangis waktu mau membuang satu kaos kaki yang mungkin dia punya kenangan. Itu waktu dia pakai kaos kaki itu mungkin pertama kali dia ketemu pacarnya sudah dan sebagainya ya. So saudara, bisa jadi seperti drama, padahal itu sudah tidak dia butuhkan saudara. So butuh keteguhan hati saudara untuk kita mengerti bahwa kita perlu decluttering, kita perlu menyingkirkan, kita perlu membuang kerusuhan-kerusuhan itu. Apa saja pengalaman-pengalaman yang sebenarnya sudah nggak perlu kita bawa-bawa lagi. Mungkin rasa sakit yang sudah bertahun-tahun itu jangan diingat-ingat terus saudara ya. Bahkan beberapa orang, cukup banyak orang punya kebiasaan rasa sakit itu dipupuk. Jadi dia tahu kalau dia mengingat lagi kejadian itu, rasa sakit itu akan muncul kembali. Lah kok malah dinikmati, terus bercucuran air mata kembali. Padahal itu sudah kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu, saudara. Saya pernah ketemu seorang pegawai dia sudah umur 70 tahun dan dia tidak menikah ya. Saya tanya, apa alasannya? Dia bilang karena dia pernah dikhianati sama pacarnya. Itu sampai umur 70 tahun dibawa saudara. Sebetulnya mungkin bisa menjadi kisah yang beda ya kalau tidak membawa sakit hati itu sampai pada akhir hidup saudara ya. Nah, menarik sekali. Marie Kondo dia berkata, dia mengajarkan satu trik yang membantu pada saat orang sentimental banget mau melepaskan barang yang seharusnya dia sudah buang ya saudara ya. Dia mengajarkan kata begini, oke, barang ini punya kenangan besar dalam hidupmu, kamu bisa mengucapkan thank you sama barang ini, kecup barang ini, terus throw it, lemparkan itu. Saudara, itu menarik loh. Sebetulnya kita bisa lakukan yang sama, saudara. Anda bisa berkata thank you untuk segala hal-hal yang menyakitkan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Karena justru hal-hal itu yang bisa membuat kita makin serupa dengan Kristus. Hal-hal itu yang bisa mengasah dan membentuk kita. Say thank you, terus buang, lemparkan jauh-jauh ya saudara ya. Ketika kita menyingkirkannya, Anda akan menyadari kita akan memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak ruang, lebih banyak tempat untuk sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Lebih banyak opportunity, kesempatan-kesempatan baru yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Di tengah masa yang sangat orang bilang susah diraba ini ya, sedang peralihan peradaban dan sebagainya, new normal, orang panggil dengan berbagai-bagai nama. Tetapi orang-orang yang berhasil mengosongkan, membuang, decluttering pengalaman-pengalamannya, experience-nya, berhasil membuang achievement-nya, mereka lah yang akan berhasil maju nanti di tengah masa perubahan ini. Orang-orang yang berhasil membuang, menyerahkan kepada Tuhan ya, kekhawatirannya, kecemasannya, mereka lah yang akan melihat impian mereka menjadi nyata. Mereka lah yang akan melihat jawaban-jawaban doa mereka dengan memiliki lebih sedikit, kelihatan lebih sedikit yang kita pegang dalam kehidupan. Kadangkala sungguh nyata kita dapat meng-create
hidup yang lebih berkelimpahan di dalam kehidupan ini, lebih bernilai di dalam kehidupan ini. Saya berdoa saudara bisa menangkap pesan firman Tuhan ini dan saudara bisa mendeteksi mana hal-hal yang perlu kita declutter, kita perlu lemparkan, kosongkan saat ini. Saudara, kenali apa hal-hal yang sudah membuat rusuh di dalam kehidupan kita, ya, hal-hal yang sudah membuat kacau di dalam kehidupan kita. Tawan setiap pikiran, runtuhkan benteng-benteng dengan kuasa firman Tuhan. Jangan izinkan anxiety, kecemasan, kekhawatiran mengontrol langkah hidup Anda. Ambil satu step singkat, satu step pendek yang Anda bisa pikirkan saat ini. Minta penyertaan Tuhan. Anda akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Saudara, kita akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama. Saudara bisa angkat roti di tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur bahwa karya-Mu lah yang membuat kami kuat sampai hari ini. Dan kami percaya kasih dan kesetiaan-Mu tidak akan berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami menerima persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa mengangkat anggur di tangan kanan saudara. Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Segala yang baik di dalam hidup kami dimulai dari sini. Kami percaya darah-Mu menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Darah-Mu membentengi kami dari segala yang jahat. Dan darah-Mu merupakan jaminan atas segala janji yang Kau tulis dan Kau ucapkan bagi kami. Kami terima dengan segala ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Mari saudara, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Berkati semua kekasih-kekasih Tuhan yang menonton program ini dimanapun mereka berada. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sambut di dalam nama Yesus berkat-berkat ilahi-Mu Tuhan. Kesehatan ilahi kiranya turun atas kehidupan kami semua. Pagar perlindungan Allah menyertai kehidupan kami dan seluruh keluarga besar kami. Pengenalan akan Allah membanjiri kehidupan keluarga kami. Satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Anak cucu kami akan menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Kemanapun kami pergi, ada pagar perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bala tentara surgawi menjaga hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan kreativitas, dengan otoritas. Engkau memberikan kami kemurahan ilahi-Mu, membuat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami rancangkan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan sukacita surgawi yang selalu menjadi kekuatan kami memenuhi hati dan pikiran setiap kami. Semua yang terima berkat-berkat ini katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you. Have a blessed Sunday.
Rock Beloved, terima kasih telah beribadah bersama Rock Samarinda. Pastikan Anda tidak melewatkan Rock Samarinda Church Online di depan yang dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Rock Samarinda maupun aplikasi MyRock. Jangan lupa untuk subscribe maupun download aplikasinya ya. Bagi Anda yang butuh informasi seputar Rock Samarinda, Anda dapat melihat, memfollow maupun menghubungi kami melalui sosial media Rock Samarinda. Tetaplah bersukacita Rock Beloved dan patuhilah protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, stay healthy, God bless you.